Kenalkan, saya Ferdi Prasasti Siombing dari 62 Akuntansi Mata Kuliah Kewirausahaan akan menjelaskan sedikit tentang 9 elemen bisnis dalam model kanvas konten review cerita fantasi. Adapun yang pertama yaitu customer segment. Sasaran konsumen dari review cerita fantasi ini adalah para pengguna media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, Telegram, dan YouTube. Khususnya kaum remaja yang menyukai cerita-cerita bergenre fiksi fantasi, kalangan anak muda, bahkan orang dewasa juga dapat menjadi sasaran konsumen dari konten review seperti ini. Jadi, bisa dikatakan untuk sasaran konsumen konten-konten review seperti ini adalah dari kalangan anak SMP hingga orang-orang dewasa. Yang kedua ada value proposition. Value proposition dari konten review ini adalah konten ini memberikan penilaian jujur tentang cerita-cerita tersebut. Dengan review dari konten ini, pendengar maupun pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai alur cerita dan bagaimana ceritanya dapat berjalan. Review cerita seperti ini juga dapat membantu pembaca menemukan karya-karya baru yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga ada channels. Untuk memasarkan konten review cerita seperti ini, disalurkan melalui beberapa platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan Telegram. Biasanya bagi para pecinta cerita atau buku akan membuat saluran khusus baik itu untuk membahas cerita yang ada maupun ongoing. Yang keempat ada customer relationship. Untuk konten biasanya menjalin hubungan dengan customer melalui saluran-saluran atau grup dan komunitas yang dibentuk di platform media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Bahkan ada beberapa yang membentuk akun fanbase tersendiri di media sosial seperti di Twitter. Yang kelima ada revenue stream. Untuk penghasilan yang didapat melalui konten biasanya berpacu pada banyaknya viewers yang menyaksikan video tersebut. Untuk hal seperti ini yang paling sering digunakan adalah platform media sosial TikTok. Namun belakangan ini media sosial seperti Facebook dan Instagram juga dapat memberikan monetisasi melalui video-video atau konten-konten yang telah diposting. Yang keenam ada key resource. Untuk penggunaan sumber daya seperti sumber daya fisik dan sumber daya manusia yang dibutuhkan saat membuat konten video, yaitu telepon genggam sebagai sumber daya fisik dan saya sendiri sumber daya manusia sebagai preview dan editing. Yang ketujuh ada key activities. Aktivitas utama dari konten review cerita adalah menawarkan cerita melalui video serta memasarkan cerita-cerita melalui media sosial, juga saluran, grup, atau komunitas yang telah dibentuk. Bisa juga mengatur jadwal posting yang konsisten, membalas komentar, dan berinteraksi dengan pembaca lain, menjalin hubungan kerjasama dengan penerbit buku atau autor, dan mengadakan live untuk saling berdiskusi mengenai cerita yang disukai. Yang kedelapan, key partnership. Untuk konten-konten review buku, cerita novel genre fantasi, partner yang baiknya dimiliki adalah penulis cerita atau autor dan tempat publikasi buku tersebut. Membangun relasi dengan Gramedia juga merupakan pilihan yang tepat agar bisa dapat akses yang lebih cepat ketika ada buku-buku baru yang muncul. Yang kesembilan, cost structure. Karena membuat konten review cerita seperti ini, saya harus menemukan cerita lebih dulu dan mendapatkan cerita lengkapnya. Biasanya biaya yang dikenakan adalah biaya langganan aplikasi baca yang akan